Bab 021. Haya tinggal kirim pesan Mamas. Haya mau apa? Tanya Dewa kini lepaskan tangkupan kedua pipinya. Nanti Haya pikir-pikir dulu, jawab Haya. Oke, Mamas bakal tunggu. Sekarang boleh Mamas pulang. Mamas harus siap-siap, sayang. Haya menghela napas panjang. Wanna hug? Right now. Right now. Dan Dewa bisa apa selain menuruti? Dewa peluk istri kecilnya. Erat. Cium puncak kepala Haya, sebelum dirinya usap lembut rambut sang istri. Udah ya. Mamas pulang dulu. Nanti Mamas kabari kalau sudah mau berangkat, kata Dewa lepaskan pelukannya. Hati-hati ya. Kabari Haya terus termasuk siapa orang yang Mamas temui. Mamas bakal kasih daftar namanya. Haya tersenyum lambaikan tangannya saat Dewa kini akhirnya memasuki mobil, tinggalkan area parkir. Haya menarik napas panjang, ada sesak, ada perasaan tak nyaman. Berdoa dalam hati. Semoga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Istri kecil Sankara Mahadewa itu akhirnya melangkah untuk kembali ke kelasnya, bergabung dengan dua sahabatnya yang ternyata sudah menunggu di kejauhan. Tanpa tahu, ada seseorang yang di balik pos satpam meliriknya dengan tajam. Kalian kalah cepat. Dewa itu orangnya tak pernah berburuk sangka sebenarnya, tak pernah pula untuk punya pikiran buruk pada seseorang. Itu pula yang membuatnya disebut Mita sebagai orang yang terlalu baik, karena selalu dahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Dahulukan perasaan orang lain ketimbang perasaannya. Namun untuk yang kali ini, sepertinya Dewa tepis prinsipnya sendiri. Saya bukan dosen hukum, tapi masalah hukum taat aturan harus bisa dimengerti di setiap kalangan, kan? Gumam Dewa fokus menyetir. Pikirannya bercabang. Perasaan kesalnya pada Salsa masih terasa. Grup chat BEM inti sudah penuh dengan chat-chat dari anak didiknya. Untuk kali ini Dewa tak akan tanggapi, karena sudah ada Maeda dan David yang ia percaya. Untuk yang sekarang fokusnya. Selesaikan masalah seminar di Bramajati, laporkan Salsa. Urusan rap. 70. Untuk bazar yang akan datang, Dewa benar berikan sepenuhnya pada Maeda. E-new message from Salsa FIB. Selamat jalan-jalan. Dewa menarik napas panjang. Andaikan dirinya tak ada kaitan perkara pekerjaan sesama dosen dengan Salsa, Dewa sudah blokir Salsa sejak lama. Namun apa mau dikata? Jalan-jalan apa maksudnya? Ini. Ucapannya terhenti, Dewa membanting setir saat ada mobil putih perempatan besar berbelok dan melawan arah tiba-tiba. Brak. Mobil Dewa oleng, kembali Dewa banting setir guna hindari menabrak tiang lampu jalanan.
membuat mobilnya benar-benar oleng, berputar dan brak. Kembali ditabrak oleh mobil putih yang entah dari mana. Berakhir mobil dewa yang sudah mendapat tabrakan 2 kali itu lepas kendali, berhenti tabrak bahu jalan. Ah! Dewa memejamkan matanya sesaat, merasakan sensasi remuk luar biasa di tubuhnya. Tangannya gemetar kini sentuh kepalanya, rambutnya sedikit lepek. Dewa tak yakin apa itu keringat atau darah. Tangannya yang satu terluka karena kaca mobilnya yang pecah, susah payah melepas sabuk pengamannya. Napasnya tersendat, wajahnya serasa nyeri. Pelipisnya serasa dikepruk dengan kayu. Bisa Dewa rasakan kini cairan yang mengalir dari pelipisnya dan menetes di dagunya. Tolong! Dewa tercekat. Dorong pintu mobilnya, susah payah keluar dari mobil. Matanya berkabut, tak jelas untuk bisa melihat sekitar. Telinganya berdenging tak karuan. Tak menangkap ada pengendara lain yang terlibat kecelakaan. Jalanan itu sepenuhnya sepi. Namun dirinya cukup bersyukur saat ada orang yang mendekat padanya. Tolong! Lirih Dewa saat dirinya hampir ambruk, tapi tubuhnya ditahan oleh orang tersebut. Saya, ahak. Tangan Dewa erat cekal dan remat jaket orang yang menolongnya. Oh tidak. Lebih tepatnya, menusuknya. Belum bisa cerna apa yang terjadi, tubuhnya yang sudah remuk itu dipaksa menerima luka baru, dari pisau yang kini bersemayam dari orang yang mencekalnya. Dewa terbatuk, lututnya lemas, tubuhnya remuk redam. Ambruk seketika saat tak lagi tahan sakitnya. Goodbye, orang sok idealis. Dewa tak tahu apa itu benar yang didengar, Dewa sibuk rasakan sakit. Matanya tak jelas menangkap itu siapa, tapi dia masih sempat melihat pisau yang berlumur darah di tangan orang itu. Sampai beberapa detik berikutnya, Dewa menutup matanya. 71. Jalan sebuah kehidupan itu unik. Yang kita khawatirkan, kadang bisa jadi sebuah hal yang sama sekali tak tersentuh. Yang kita benci, kadang bisa jadi penyumbang paling besar rasa cinta yang belum pernah kita rasa. Ya, ini yang Haya rasakan sekarang. Haya tidak tahu, kalau seutas panggilan suara bisa membuatnya kalap luar biasa. Dirinya masih memiliki satu kelas tersisa, tapi Haya tanpa basa-basi tinggalkan kampus saat kabar dari sang suami mampir kepadanya. Terima kasih pada Dwipa yang bertemu dengan Haya di gerbang fakultas, hingga bisa menemani sang adik sekarang. Pasien kehilangan banyak darah, keadaannya cukup buruk. Kami akan pindahkan ke ruang ICU untuk penanganan lebih lanjut. Tubuh Haya gemetar hebat, tangisnya datang tapi suaranya tak bisa keluar. Pening, pusing khawatir. Haya tak bisa lagi dengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh dokter kepadanya. Tak jelas, berdenging, telinga Haya berdenging hebat.
Si bungsu lembayung itu bahkan hampir lupa cara bernapas sekarang. Kepalanya disesaki banyak penyesalan, disesaki banyak pula sebuah kekhawatiran, dugaan-dugaan paling buruk yang untuk kedua kalinya datang di hidupnya. Haiya, hei. Adek. Haiya masih diam. Haiya. Haiya tersentak, lututnya lemas, hampir jatuh terduduk jika Dwipa dan Mita tak menangkapnya. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar menggenggam tangan Mita yang sudah syarat pula dengan tangis yang menyayat. Kecelakaan, penusukan. Haiya tidak dengar dengan jelas. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka polisi yang ada, dengan orang-orang yang membawa Dewa ke rumah sakit. Tak peduli pula dengan pembicaraan mobil yang ringsek. Mamas, kata Haiya lirih. Yang jelas dirinya khawatir sekarang. Air mata desak ambruk dirinya, gemetar tak bisa kendalikan tremornya. Haiya mau ketemu Mamas, kata Haiya tapi terhenti karena tersedak tangisnya sendiri. Adek tenang dulu. Haiya mau ketemu Mamas. Seru Haiya. Mita tarik Haiya yang memberontak, dekap erat sang menantu yang berteriak. Tak banyak bicara, Mita hanya dekap Haiya dengan hangat. Coba untuk menenangkan sang menantu, kendati khawatir jelas gerogoti diri sendiri. Buna Haiya tercekat. Mita tak berkata apapun, hanya menggeleng lemah tak biarkan Haiya melepaskan pelukannya. Haiya menangis sejadi-jadinya, tubuhnya kini Haiya biarkan didekap dengan erat. Ini Mamas lagi pusing banget sebenarnya. Kerjaannya numpuk, minta barengan diselesaikan tapi bingung mau dari mana dulu. Ada banyak kesalahan, banyak teguran. 72. Haiya nggak kasihan sama Mamas, Dek. Tolong maafin Mamas. Jangan pergi. Rentetan ucapan lembut dari Dewa mulai sesaki kepala Haiya. Undang kehadiran penyesalan. Harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu. Haiya, yang tenang, sayang. Mamas nggak apa-apa, kata Mita akhirnya bersuara. Haiya menggeleng lemah tak terima. Nggak bisa tenang. Haiya seolah dilempar ke dimensi di mana dirinya merasa kalut karena kehilangan cita-citanya. Ibu Sasmita, bisa kita bicara sebentar? Dwipa menoleh saat ada seorang polisi yang menghampiri. Jujur, dirinya sedang dipusingkan dengan revisi skripsinya, tapi sepertinya yang paling waras sekarang hanya dirinya. Maka, dengan kesadaran penuh, Dwipa yang kini mendekat pada polisi. Saya yang akan wakili, Pak. Saya kerabat korban, kata Dwipa. Tolong, beri waktu untuk mereka sebentar. Polisi itu mengangguk pelan, mempersilakan Dwipa untuk mengikutinya untuk sedikit melipir lebih jauh dari Mita dan juga Haiya. Dwipa usap lengan Haiya, bantu Mita untuk bawa Haiya kini duduk di kursi tunggu. Adek tenang dulu, iya. Kata Dwipa sebelum beralih pula pada Mita.
Bibi, tolong juga tenang dulu ya. Mas Dewa baik-baik aja, kita tetap berdoa ya. Dwipa bakal bicara dulu sama polisi. Mita mengangguk lemah, seka air matanya. Tolong, Dwipa. Itu permintaan tolong yang cukup membuatnya sedih pula. Akan ia tepis segala macam pusingnya memburu revisi. Si sulung lembayung itu memilih untuk beranjak dari tempatnya, mengikuti polisi yang menunggunya. Haiya. Si bungsu lembayung itu masih menangis terseduh. Kepalanya penuh dengan penyesalan. Harusnya Mamas nggak usah pergi, harusnya Haiya larang Mamas pergi. Harusnya ini nggak begini. Buna, Mamas orang baik, dia orang paling baik yang pernah Haiya temui. Haiya menggeleng lemah. Buna, Mamas. Haiya sentuh kepalanya sendiri yang berdenyut nyeri saking banyaknya asumsi yang sudah buat dirinya hilang kendali. Ini salah Haiya, harusnya nggak begini, kata Haiya. Haiya, hei. Harusnya nggak begini. Harusnya Haiya tahu Mamas capek, harusnya Haiya tahu Mamas juga punya kesibukan, harusnya Haiya tahu posisi Mamas juga bukan cuma fokus ke Haiya. Harusnya Haiya ngerti. Haiya. Bahu Haiya gemetar, pandang Mita yang baru saja berseru kepadanya. Haiya tercekat, remat rambutnya sendiri. Ingat bagaimana dengan konyolnya dua hai ini hampir buat dewa gila karena tingkahnya yang seolah jadi manusia paling nelangsa semuka bumi. Harusnya Haiya ngerti Mamas juga punya banyak beban, Haiya cuma bisa nambah Mamas susah, dengan overthinking tak bergunanya, dengan ketakutan tak berdasarnya. Mita menggeleng lemah, tangkup kedua pipi menantunya. Pandang Haiya dengan pengertian, seolah meminta Haiya untuk kembali bernapas dengan benar. Dengar Buna, nak, kata Mita dengan lembut. Ini bukan salah Haiya, ini bukan salah Mamas. Mamas nggak apa-apa, ya. Haiya bantu doa buat Mamas ya. Mamas butuh doa, sayang. Mamas butuh doa Haiya. Bahu Haiya merosot. Mendapat penuturan lembut dari Mita justru membuatnya kini kian ingin berteriak. 73. Menangis. Khawatirnya mencekam, melahap sepenuhnya, hingga membuat perutnya melilit hingga mual saking tak nyamannya perasaan. Buna, kata Haiya lirih. Mita kembali rengkuh menantunya, coba untuk kuatkan Haiya meski hatinya tak kalah hancur jika mengingat anak semata wayangnya tengah berjuang untuk bisa membuka mata. Pak Dewa kecelakaan. Kabar itu cukup buat anak Bem Darmawangsa heboh. Kaget. Maeda terutama yang baru mendapat berita dari David. Ditambah dengan anak Departemen Informasi, berita terbaru menyorot adanya kecelakaan, dan adanya informasi jika perwakilan Darmawangsa tak bisa untuk ke Bramajati. Sore itu,
Anak-anak BEM akan ada rapat untuk bicarakan acara bazar yang akan mereka selenggarakan minggu depan. Namun sapaan dan laporan yang Maeda terima bukanlah sederet perlengkapan atau problem anggaran, melainkan kabar kecelakaan dari pembina mereka. Ini serius. Lo nggak bercanda, kan? Tanya Maeda pada David. Ngapain gue bercanda? Ini nyawa orang, ya kali bercanda. Seru David. Gue tadi ketemu sama Kayla, dia bilang Haya buru-buru ke rumah sakit karena dapat kabar Pak Dewa kecelakaan. Bahu Maeda merosot. Dan berita terbaru, ini bukan cuma kecelakaan, ada luka tusuk juga, imbu dari salah satu anggota BEM mendekat pada sang ketua dan sang wakil jenderal. Tunjukkan tabletnya, ada artikel yang mengunggah berita terkini. Maeda merinding, menelan salivanya dengan tercekat. Cendikia juga kabarnya ada masalah dengan caleg ini. Di tempat mereka ada pelecehan yang dilakukan oleh anak si caleg ini. Backing hanya orang penting. Partainya besar, jelas punya kendali besar juga. Ucapan Dewa terngiang. Maeda. Maeda tersentak, saat mendapati satu anggota inti BEM Dharma Wangsa kini berlari memasuki sekretariat BEM. Wajahnya sedikit memerah, napasnya ngos-ngosan. Ada apa? Tanya Maeda mengerutkan kening. Oh, tidak bisakah dirinya dibiarkan untuk sejenak merasa tenang sekarang? Mahasiswi cendikia yang kemarin diberitakan dilecehkan oleh anak caleg Tomnas, sekarang meninggal bunuh diri. Hah? Maeda tak habis pikir. Kepalanya yang biasanya hanya jajaki masalah kegiatan BEM dan anggaran dari kampus serta sederet danusan yang memakan waktu hingga berminggu-minggu, kini mulai ke arah lain. Kejamnya politik. Maeda, soal Pak Dewa, lirih David menjeda kalimatnya, si wakil jenderal itu menelan salivanya dengan tercekat. Ini bukan disengaja oleh pihak mereka, kan? For real, ini baru aja Pak Dewa ambil CCTV soal percakapan transaksi data. Masa ia langsung tahu begini? Kesal Maeda. Berarti ada yang tahu saat Pak Dewa ambil CCTV itu, dan karena itu Pak Dewa diincar. Sorry, gue mungkin sering ngaco, tapi kalau buat sekarang itu memang kemungkinan terbesar, tutur David dengan sungguh. 74. Sungguh. Maeda terdiam. Ingat pesan Dewa untuk tidak menyebarkan apa isi CCTV yang mereka ambil dari staf kampus. Telapak tangannya dingin seketika, jantungnya berdegup kencang. Apa yang dikatakan David bukan hal yang mengada-ada. Praktiknya di masyarakat, permainan orang atas memang cukup bisa buat was-was. Cuma satu hal yang bisa kita pastikan sekarang, gumam Maeda. Belum sempat David berkata apa, Maeda kini beranjak dari tempatnya. David ikut gue, yang lain, tolong persiapkan rapatnya dulu. Dan David langsung mengikuti sang ketua keluar dari ruang sekretariat BEM Dharma Wangsa.
Penasaran dengan apa maksud dari Maeda yang langkahnya kini terburu menuju ruang keamanan, tempat di mana tadi Maeda bersama dengan Dewa melihat CCTV. Mas Anton baru pulang. Ini ada apa ya, mau periksa CCTV? Itu yang Maeda dengar saat dirinya menanyakan staf kampus yang tadi memberikan rekaman CCTV pada Dewa. Ada satu pikiran buruk mulai menggelayut. Maeda berikan alasan yang sama saat dirinya meminta izin akses, dan diberikan. Anehnya, CCTV di hari itu nggak bisa dibuka. Ada perbaikan sistem. Bingo. Secepat itu perubahannya. Padahal beberapa jam lalu, Maeda bisa dengan mudah melihat CCTV tanggal di mana mereka adakan acara tahunan. David berdecak pelan, hendak menyumpahi tapi Maeda lebih dulu tahan tangannya. Kalau begitu, kami mau izin akses CCTV hari ini, lorong depan. Saya ingin tahu siapa saja yang hari ini ke ruang CCTV. Ingin tahu, siapa orang yang sudah menyabotase CCTV. Sedang staf kampus itu terlihat menelan salivannya dengan tercekat. Tidak alasan untuk dirinya bisa menahan Maeda, David lebih dulu mendekat dan memeriksa CCTV hari ini. Maeda keluarkan ponselnya, rekam secara sembunyi apa yang ada di layar komputer saat staf kampus itu mengawasi David yang memeriksa. Senyuman Maeda terbit miring, saat melihat siapa yang datang ke ruang keamanan setelah dirinya dan Dewa. Pergi. Oh, nggak ada apa-apa ya. Cukup deh, kata Maeda kemudian menyimpan ponselnya. David menoleh, wajahnya yang serius kini sungguh ingin menyumpah serapah. Apaan anjir? Ini belum nemu apapun, lo sebenarnya mau lihat apaan? Seru David. Maeda tarik hoodie David, menyeretnya untuk menjauh. Nggak ada, jawab Maeda singkat sebelum kini beralih pada staf kampus. Terima kasih, Mas. Tak menunggu banyak waktu atau sampai staf kampus tersebut mengucapkan terima kasih, Maeda tarik si wakil jenderal untuk keluar dari ruang keamanan tersebut. Abaikan David yang ngomel-ngomel karena tak paham apa maksud Maeda, apa video yang dimaksud, apa rekaman yang harus dipastikan ada dan tak ada. Benar, ada yang ngincar Pak Dewa perkara CCTV di mana orang yang transaksi data itu terekam, ujar Maeda membuat David berhenti ngomel seketika. What? Mereka jelas incar bukti yang Pak Dewa punya. CCTV di kampus langsung dihapus, itu berarti mereka tahu satu-satunya bukti ya cuma itu. Bahu David merosot. Jadi sekarang kita nggak punya bukti. 75. Pak Dewa nyuruh gue juga buat nyalin CCTV itu. Gue masih punya. Malam tiba, tapi Dewa belum ada tanda membuka mata. Keadaannya belum stabil, sama sekali belum membaik. Haya pening, matanya sembab memandang Dewa dengan sayu. Suaminya itu tengah terbaring memejamkan mata dengan damai. Lukanya cukup mengerikan, kendati sudah dibersihkan.
Haya benci rumah sakit, gumam Haya beriring dengan air matanya yang jatuh. Tangannya gemetar kini genggam tangan dewa yang bebas dari perban dan jarum infus. Tolong, jangan lama-lama di sini. Haya nggak suka. Deja vu. Jika dulu Haya yang berada di bangsal rawat, kini dewa yang ada di sana. Sama-sama Haya benci, Haya tidak suka. Sesaknya menginvasi, dan itu tidak membuat siapa yang terluka lebih baik dari siapa. Mamas capek banget kah sampai tidur lama banget? Kata Haya lirih. Maafin Mamas, tolong jangan pergi. Dan ucapan dewa tempo hari tidak bisa tidak membuat Haya menangis lagi. Si bungsu lembayung itu sama sekali tak peduli dengan beragam informasi, entah buruk entah baik, entah itu berkaitan dengan apa. Yang jelas, dia hanya ingin dewa kembali. Yang pengen mati itu Haya, yang pengen pergi itu Haya, Mamas tolong jangan begini. Kata Haya. Bahunya bergetar, Haya menunduk dalam, pandang cincin pernikahan yang melingkar manis di jarinya. Haya tidak tahu, niatnya yang dulu ingin membuat dewa menderita saat menikah dengannya sudah lebur digantikan beragam perasaan yang tak bisa Haya ungkapkan. Dibanding sekadar tanggung jawab, dewa hadir sebagai sosok suami yang baiknya luar biasa. Asuh Haya bak bunga tulip yang disimpan di taman dengan hati-hati. Dewa selalu dekap Haya seperti jantung sendiri. Harga diri yang abadi. Pusat rotasi dunianya berdiri. Dan Haya dengan tak tahu dirinya justru membuat dewa susah setengah mati. Maaf, kata Haya bersuara. Maaf sudah jadi beban. Maaf kalau Haya nggak bisa mengerti, maaf. Haya memejamkan matanya. Maaf sudah khawatirkan hal yang bahkan Mamas nggak pernah sentuh sama sekali. Tentang Kiran, tentang masa lalunya. Haya minta maaf untuk itu. Asumsi dewa yang kiranya masih menyimpan kenangan dengan sang mantan, membuat Haya keblinger. GD Drive yang sebenarnya hanya sekadar akses biasa, Kiran hanya minta bantuan untuk lengkapi data diri karena pindah tugasnya. Overthinking berlebih perkara dewa yang bisa kebetulan berangkat ke luar kota, takut jika bertemu Kiran. Haya nobatkan bulan ini dirinya jadi orang paling bodoh karena menduga sisi-sisi yang bahkan tidak berguna untuk dipikirkan. Maaf kalau Haya masih belum bisa jadi istri yang baik, bisik Haya. Tolong bangun, bimbing Haya biar jadi lebih baik lagi. Haya nggak bisa sendirian, Haya takut sendirian. Cita-cita Haya udah pergi, dunia Haya udah pergi, tolong Mamas jangan pergi. Haya mengangkat wajahnya, hatinya sesak saat tak dapati jawaban. Semakin tak ingin berhenti menangis saat pandang mata yang biasanya memandangnya dengan teduh itu tak ingin terbuka. Mamas, panggil Haya. Haya menarik napas sesak. Jawaban yang didamba masih belum bisa Haya dengar.
76. Dunia Haya udah pergi, Haya nggak mau sendirian lagi. Tolong, bangun. Ayo kita bangun dunia kita. Haya gigit bibir bawahnya sendiri, tahan isakannya. Kepalanya makin pening, membuat Haya kini senderkan kepalanya di bibir tempat tidur dewa. I love you, Irealido, bisik Haya hampir tanpa suara. Haya memejamkan matanya, cium punggung tangan sang suami, sebelum Haya kini memeluk tangan dewa dengan erat. Haya I love you, only you. Haya mohon ampun untuk biarkan dewa sendiri mengolah asap perasaan cinta. Bak biarkan sang suami asuh tulip di tengah taman mawar. Semerbaknya memang memabukkan, tapi perlahan juga mencekik. Cintanya untuk Haya terpamer amat cantik. Selalu kecup Haya apik-apik. Harusnya eloknya mekar dan harusnya Haya sambut, tapi justru Haya biarkan dewa sendiri tercekik. Maaf. Haya kembali rapal mantra penyesalannya. Coba lepaskan sulur yang melilit, Haya temukan dirinya dikuasai dialog-dialog dari tempo hari dan berakhir tak sanggup lari dari kenyataan kalau yang jatuh cinta bukan hanya dewa. I love you, Irealido. Isakannya terdengar, tangan dewa basah karena air mata Haya. Tubuh si bungsu lembayung kian gemetar. Mamas, tolong bangun. Ucapan Haya terhenti, saat kepalanya kini terasa diusap lembut. 77. Usapan lembut itu buat Haya kini menengangkat wajah. Hatinya yang tadi serasa diremat kuat kini seperti dilepas. Dapati dewa memandangnya dengan sayu, sesekali pejamkan mata sesaat karena menahan sakit. Mamas. Dewa meringis sakit saat Haya berhambur memeluknya. Oh sungguh, lukanya masih segar. Tangannya masih serasa kebas karena adanya jarum infus. Maaf, Haya minta maaf. Haya salah, tolong jangan hukum Haya begini. Tolong, jangan pergi. Haya minta maaf. Ucapan Haya hampir tak bisa dewa dengar karena itu bercampur dengan isakan. Dewa memejamkan matanya, tangannya gemetar usap lembut rambut sang istri, kendati mati-matian menahan sakit luar biasa. Bukan salah Haya, nggak perlu minta maaf, kata dewa lirih hampir tak terdengar. Tetap salah Haya, Haya minta maaf udah banyak salah sama Mamas. Haya. Dek, sakit. Haya lepaskan pelukannya. Isakannya masih menginvasi, wajahnya memerah. Namun satu sisi juga lega dewa sudah sadar, pun satu sisi panik juga karena Haya lupa dewa masih penuh luka. Tubuh si bungsu lembayung itu gemetar, bingung, merasa bersalah karena sudah sumbang sakit kembali pada sang suami. Haya mau panggil dokter dulu. Tapi kalimatnya terhenti, beriring dengan dewa yang kini tak biarkan Haya untuk beranjak dari sana. Haya masih panik, khawatir dan bingung harus bagaimana.
Hanya air matanya yang menemani. Tolong jangan salahkan dia untuk saat ini, si bodoh itu masih dalam keadaan panik. Nggak perlu, kata Dewa Lirih. Haya di sini sebentar temani Mamas. Haya mengangguk pelan, terisak sesenggukan. Hidungnya memerah sempurna karena tangisan. Ah, andaikan di situasi normal, mungkin Dewa akan peluk dengan erat istri kecilnya itu. Haya kembali duduk di kursinya, tangannya yang gemetar kini genggam balik tangan Dewa. Haya say sorry, kata Haya bersuara di sela isakannya. Si bungsu lembayung itu menunduk dalam. Haya say sorry. Untuk apa? For all, Haya say sorry. Dewa menarik napas sesak, coba abaikan kepalanya yang diasuh nyeri. Hatinya serasa riuh merasa brengsek karena sudah buat Haya khawatir setengah ringsek. Haya nggak salah, jawab Dewa pelan, sangat pelan. Nggak perlu minta maaf. Mamas nggak mau dengar Haya minta maaf. Haya menggigit bibir bawahnya sendiri, kian menunduk dalam, erat genggam tangan Dewa. Dewa meringis pedih, oh, di tangan yang Haya genggam erat masih ada luka karena terkena pecahan kaca. Haya. Haya takut Mamas pergi. Haya menggeleng pelan, si paling pantang terlihat lemah kini menangis sejadi-jadinya. Biarkan semesta mengecam, Haya siap lahir batin. Haya siap hadapi semua cacian, asal Dewa di sampingnya. Dek, sayang, panggil Dewa yang membuat Haya kini berhenti dari racauannya yang berulang. 78. Haya sesenggukan, bahunya naik turun, peluk tangan Dewa yang terluka, cium berulang. Maaf. Lirih Haya bersuara. Hati Dewa mencelos. Belum bisa cerna apa yang terjadi, belum bisa berdamai dan belum bisa beradaptasi dengan segala nyeri serta sakit yang diderita. Namun melihat istri kecilnya yang demikian parahnya terlihat khawatir membuat Dewa kian sesak pula. Berhenti minta maaf, Mamas nggak mau dengar Haya minta maaf lagi, kata Dewa pelan. Mamas di sini, sayang. Mamas nggak kemana-mana. Nggak boleh, Mamas nggak boleh pergi. Dewa pejamkan matanya sejenak, benar-benar coba abaikan rasa sakitnya tapi ternyata tak semudah itu. Dewa menarik napas sesak, pandang sang istri yang masih dalam tangisnya, tangannya gemetar bisa Dewa rasakan. Pandangan Dewa menyendu saat dapati jari Haya yang terluka, pinggiran kukunya sobek. Kenapa Mamas nggak boleh pergi? Tanya Dewa pelan. Haya nggak bisa tanpa Mamas, jawab Haya. Mamas dunia Haya sekarang, Mamas rumah Haya sekarang. Dewa tersenyum samar, Haya mendekat, senderkan kepalanya di bibir tempat tidur. Tangannya masih setia peluk tangan sang suami. I need you, lirih Haya. I love you. Don't leave me. Please, don't leave me. Jangan pergi, jangan kenapa-napa lagi. Jangan terluka lagi, tolong.
Dewa masih diam, biarkan istrinya kini merapal kalimat manis yang sumpah demi apapun, tak pernah Dewa bayangkan akan bisa diucap dengan sebegitunya oleh Lembayung Himalaya. Untuk urusan jatuh cinta, Dewa sudah terbiasa untuk berjuang sendiri. Untuk urusan perasaan, Dewa sudah terbiasa untuk dibalas seadanya. Tidak masalah jika harus jadi pihak pemberi selamanya, asal semua cintanya diterima. Dewa akan berikan seisi dunia kalau bisa, tidak masalah, asal bisa diterima. Namun kali ini, Dewa sedikit mencelos mendengar ada orang yang bicara cinta padanya dengan menangis terseduh, takut kehilangan dirinya sedemikian hebatnya. Jangan luka lagi, lirih Haiya mengulang. Haiya juga rasa sakit sekarang, Haiya juga remuk lihat Mamas begini. Tolong, jangan hukum Haiya begini. Haiya cium lembut tangan Dewa, masih ia dekap. Si kecil itu lebur dalam tangisnya, erat memeluk tangan Dewa, seolah nyawanya bergantung di sana. Dek, panggil Dewa lembut. Jangan luka lagi, lirih Haiya nyaris berbisik. Dewa diam, matanya mendadak memanas. Dewa cukup benci suara lirih dengan tangis itu, atau gemetar tubuh Haiya yang berasal dari tangisnya. Itu semua jadi indikasi Haiya dibelai luka. Maka, dengan susah payah, Dewa bawa tangannya yang satunya yang sebenarnya kebas luar biasa usap lembut kepala Haiya. Coba tawarkan sentosa, yang Dewa minta maaf karena tak bisa tawarkan dengan rengku dekap. Dibiarkan istri kecilnya itu menangis terseduh, sampai kini mulai lelah, rasakan damai saat Dewa mengusapnya, bahwa Haiya terlena sampai hening agak lama. Haiya say apa tadi? Tanya Dewa pelan saat Haiya kini sudah damai dengan tangisnya. Jangan luka lagi, jawab Haiya dengan sisa-sisa isakannya. Sebelum itu, Haiya perlahan mengangkat wajahnya, duduk tegak, kendati pandangannya masih tertuju pada tangan yang 79. Masih menggenggam tangan sang suami. I need you, I love you, ulang Haiya dengan suara serak. Yudo. Irealido. Haiya lekat pandang sang suami. Irealido. I'm into you so bad. Mamas rumah Haiya sekarang, cuma Mamas yang jadi tempat aman Haiya. Dunia Haiya udah nggak ada, cita-cita Haiya udah nggak ada, masa depan Haiya cuma sama Mamas sekarang. Dewa tertegun. Kadang bertanya, kapan rasa bersalahnya ini hilang? Kapan rasa lelahnya ini bisa terbayar? Dan hari ini, Dewa temukan jawaban. Dia tidak mungkin hilangkan jejak bersalah. Yang bisa Dewa lakukan hanya bisa berusaha untuk rangkul Haiya menata masa depan yang ia persiapkan. Untuk sediakan bahagia bersama, usahakan tak ada nestapa. Haiya minta maaf kalau selama ini membebani Mamas, tapi tolong jangan hukum Haiya begini, kata Haiya kembali menggeleng lemah. Rasanya sakit banget lihat Mamas begini. Mamas nggak apa-apa,
Sayang, lirih Dewa dengan susah payah seka air mata Haya. Mamas nggak merasa terbebani. Mamas udah bilang kalau Mamas yang bertanggung jawab atas semua hidup Haya. Jangan luka lagi. Dewa tersenyum samar. Mamas usahakan. I beg you, Mamas. Dewa mengangguk lemah, kembali menarik napas panjang. Rasa peningnya hilang setengah, coba bergerak kini untuk berikan gestur supaya Haya memeluknya. Haya kembali mendekat, kali ini lebih hati-hati untuk memeluk si dosen yang tubuhnya hanya bisa rasakan nyeri dan sakit karena luka. I love you, bisik Haya mengulang. Dewa memejamkan matanya sesaat, cium lembut puncak kepala Haya. I love you too. Don't leave me. Never. Mamas di sini, sayang. Haya eratkan pelukannya, buat Haya kini kembali pejamkan mata, meringis sakit. Namun kali ini pilih untuk gigit bibir bawahnya sendiri untuk tak lagi buat Haya khawatir. Bawa Haya kini untuk lebih tenang, sediakan bahunya untuk Haya menangis. Dewa. Alhamdulillah ya Allah. Dan pelukan Haya baru lepas saat Mita memasuki ruangan tersebut. Dwipa tidak pernah menyangka statusnya yang dulu sebagai mahasiswa bimbingan dari Dewa, kini berubah menjadi kakak ipar yang kakak ipar. Oke, maksudnya baru kali ini Dwipa merasa dirinya benar-benar kakak ipar Dewa. Yang kemarin-kemarin hanya perihal status. Tak terlalu mencolok pula, karena mereka memang tak sedekat itu. Oh ayolah, mereka berbeda cukup jauh. Baik, terima kasih, suster. Dwipa baru selesai untuk urus administrasi. Peran kakak iparnya benar dilakoni, bukan? Sisi kemanusiaannya juga bermain. Tidak mungkin tega biarkan Mita yang sudah linglung itu mengurus segala administrasi beriring dengan urusan polisi dan orang yang menganta Dewa, ditambah obrolan mobil yang ringsek. 80. Ini bukan kecelakaan, disengaja banget. Dwipa melangkah menelusuri lorong rumah sakit. Pikirannya bercabang. Memikirkan bagaimana keterangan saksi dan juga polisi yang bicara tentang dugaan kesengajaan. Tapi masa iya Mas Dewa punya musuh sih? Itu orang baik banget, nggak pernah neko-neko di kampus. Masa iya punya musuh sih? Atau ada orang yang nggak suka sama dia? Tapi masa sampai segitunya sih? Beragam pertanyaan memenuhi kepala Dwipa. Untuk perihal duga-menduga, Dwipa itu sangat buruk. Dia tidak pernah memiliki sense yang baik untuk bisa menduga tepat sasaran. Jajaki masalah BEM lain lagi, dia hanya bermodal pemikiran realistis. Nggak mungkin kalau musuh, Mas Dewa nggak mungkin punya musuh. Dwipa. Yang dipanggil menoleh. Itu Taufik dan Yumna. Kedua orang tuanya itu turut hadir, setelah Dwipa tadi kabari Taufik. Sang ayah sebenarnya yang menghubungi lebih dulu,
mengabari jika sudah pulang dari bertugasnya sejak siang tadi. Kemudian Dwipa mengabari jika Dewa kecelakaan. Instan, orang tua Dwipa yang juga berarti mertua Dewa akhirnya datang pula ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Dewa? Di mana sekarang? Adek di mana sekarang? Tanya Taufik beruntun. Ada di ruang rawat. Kondisi Mas Dewa sudah cukup baik, tadi Bibi Mita masih di kursi depan ruang rawat. Haya yang di dalam buat nunggu Mas Dewa, jawab Dwipa apa adanya. Benar sudah cukup baik. Dwipa mengangguk pelan. Kata dokter begitu. Lukanya nggak dalam, tapi cukup banyak kehilangan darah. Sekarang sudah lebih baik, tinggal tunggu pemeriksaan lanjutan. Taufik menarik napas panjang, cukup lega. Setidaknya ini memang kabar baik dibanding harus mendengar kabar kritis atau semacamnya. Adek di sana, kan? Dedi mau ketemu sama mereka, kata Taufik. Dwipa antar. Tidak ada percakapan antara Dwipa dan Yumna. Bahkan si sulung Lembayung sama sekali tak memandang sang ibunda. Kesalnya masih ada, kecewanya masih menyiksa. Dwipa akan memohon ampun nanti, tapi sungguh, sikap pongah Yumna masih terlihat jelas. Kamu nggak pulang setelah ini, Dwipa? Tanya Yumna mengiringi langkah mereka. Pulang. Sebentar lagi pulang ke kontrakan, jawab Dwipa tanpa menoleh pada Yumna. Ke rumah. Kamu punya rumah. Jangan kurang ajar kamu di depan Momi. Ucapan yang begini yang membuat Dwipa serasa tak betah. Tanpa Yumna minta, Dwipa akan ratukan Yumna di hatinya, di hidupnya. Tanpa Yumna berkata demikian, Dwipa sejatinya anak baik yang juga bersikap baik luar biasa. Namun tidak untuk mengamini bagaimana sang ibunda bersikap semena-mena. Mom, ini rumah sakit, kalau mau ribut nanti aja di luar rumah sakit, kata Taufik menyahuti. Dedi dukung Dwipa. Tentu. Dat. Taufik memilih abai, percepat langkahnya dan itu membuat Dwipa kini tersenyum samar menang. Ya, setidaknya Dwipa masih memiliki pendukung untuk bisa buat teguran kepada Yumna. 81. Langkahnya terhenti saat ponsel Dwipa berdering. Felix is calling. Halo, Fel. Dwipa, lo kesini sekarang. Gue nemuin Rinda pingsan di jalan dekat kontrakan. 82. Rinda. Dwipa tak bisa untuk deskripsikan bagaimana perempuan itu. Yang Dwipa tahu, Rinda itu masa lalu yang masih belum membuat Dwipa membuka hati untuk orang lain. Kunci hatinya seolah dibawa oleh Rinda, tak bisa dibuka lagi. Hiperbolis memang, tapi Dwipa memang akui itu pengibaratan yang benar. Kendati dirinya juga sudah berdamai saat kabar pernikahan Rinda itu terdengar. Rinda. Dwipa langsung pergi sesaat setelah mendapat telepon dari Felix. Tak pedulikan Yumna yang melarangnya pergi, Yumna sudah menduga anak sulungnya itu akan menemui Rinda. Dwipa langsung sampaikan apa yang tadi perawat katakan tentang Dewa kepada Mita, kemudian pergi menuju kontrakan.
Felix memberi ruang. Mereka tengah berada di rumah pemilik kontrakan, ngomong-ngomong. Rinda, tengah diobati oleh Ibu Nafa pemilik kontrakan. Rinda, kamu kenapa? Kata Dwipa yang cukup kaget pula dapati luka-luka Rinda. Itu luka pukul. Jelas. Tidak bisa dibantah dengan alibi jatuh atau kepleset. Ini pacar Mas Dwipa? Tanya Nafa. Iya, dulunya, sekarang istri orang. Bukan. Dia teman saya, Bu, kata Dwipa menjawab. Pemuda tampan itu mengambil tempat untuk mendekat pada Rinda, wajahnya pucat pasi. Sudut bibirnya terluka, keningnya juga demikian. Lebam di lengan kiri, punggung tangan kanannya tergores pula padahal masih belum lepas perban untuk tangannya yang patah tulang. Untuk sesaat, Dwipa hanya diam, merasa cukup miris melihat keadaan Rinda yang sekarang. Apa yang sebenarnya Rinda alami selama menikah? Kenapa separah ini sekarang? Kamu kenapa? Tanya Dwipa lembut. Rinda tak menjawab, hanya menggeleng lemah.